Ayo Mas Nur. Ya, Mas Nur ini pasti kenal Rhoma Irama lah Mas Nur ya. oh iya dong, pasti dong. Pasti ya. Tahu lah. Rhoma Irama ini Legend. Dia ada kata-kata yang menarik Mas Nur. Ya, Hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga. Pernah dengar Mas Nur? pernah dong. Nah, gimana itu Mas Nur kalau dilihat misal dari sisi sofistik gitu ya? Atau dilihat dari sisi pengalaman sehari-hari gitu. Setuju nggak Mas Nur dengan kata-kata Bang Haji ini? Hidup tanpa Cinta bagi taman tak berbunga. bagi taman tak berbunga. Iya sih. Jadi itu mirip dengan ungkapan Rumi ya. Rumi. Jadi jangan pernah hitung hidupmu jika tak dilalui dengan cinta. Usia tanpa cinta nggak bisa dihitung. Jangan pernah hitung. Yeah. Usia tanpa cinta jangan pernah hitung. Dan itu yang saya maksud bahwa hidup ini sebenarnya tak lebih dari kenangan ya. Kan? Susah move on maksudnya kenangan. Iya, maksudnya begini, kalau kita lihat kehidupan kita yang sangat dekat dengan kehidupan kita adalah memori. Kenangan, dan kenangan itu pasti terkait dengan rasa. Wah, menarik ini. Kan, rasa. Nah, sehingga taman tanpa bunga, jadi itu tidak memberikan satu bentuk ini ya, rasanya itu kurang, kayak makanan kurang garam gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi ngomong soal taman ini maksudnya, kalau bunga itu kan berwarna-warna. Oke. Kalau kita datang ke suatu taman warnanya kuning semua atau merah semua, kayak kurang menarik maksudnya. Harus ada warna-warninya. Dan gitu juga kita dengan orang yang kita cinta itu seringkali karakternya berbeda maksudnya. Iya. Setuju nggak Mas? Pasti. Jadi ya memang begitu hakikat penciptaan. Hakikat penciptaan itu tidak ada yang sama, bahkan semuanya berbeda gitu. Semua berbeda. Bahkan tidak ada yang sama. Jadi menurut saya di situ filosofi dari kenapa Tuhan menciptakan berbagai macam karakter. Kenapa Tuhan memberikan kita potensi yang berbeda-beda. Kan? Hampir setiap orang itu unik, Mas. Unik ya. Kayak garis tangan maksudnya. Garis tangan yang tidak pernah sama. Kemudian kalau kita masuk dalam gagasan eksistensialis, kita itu tidak pernah berhenti. Bahkan sifat kita itu selalu mengalami satu gerak perubahan. Gerak perubahan. Jadi kita tidak pernah stuck pada suatu tempat di mana kita mendefinisikan diri kita di situ. Nah, ini menarik Mas Nur. Kalau kita mencintai seseorang gitu ya, biasanya kan karena sifatnya yang seperti apa gitu. Sementara ternyata bergerak terus ya sifat ini gitu. Jadi orang yang kita cintai suatu saat bisa berubah juga Mas Nur ya? Iya, pasti gitu ya. Tapi begini, makanya kita harus membedakan antara ini, cinta kepada sesuatu yang terbatas dengan cinta kepada sesuatu yang tak terbatas. Kan? Kalau kita lihat secara penampakan, itu kita bisa lihat dari perbedaan sastra. Saya sastra sofistik karena dia cinta kepada objek yang tak terbatas, dengan sastra-sastra yang biasa yang objek cintanya terbatas, itu pasti kita lihat ada perbedaan yang sangat signifikan. Misalnya dalam hal apa perbedaannya? Misalnya begini, kita tidak akan pernah menemukan dalam cinta biasa ya, mendefinisikan cinta sebagai sesuatu yang mati, itu kan derita, kan? Tidak ada gitu. Tapi kalau dalam sastra sufi, hampir semua cinta dikaitkan dengan penderitaan. Tapi mencintai orang juga penderitaan biasanya sebenarnya. Iya. Iya. Dan makanya para sufi, kenapa selalu sufi menguak tentang soal cinta, karena ada keidentikan yang sangat dekat. Jadi meski objeknya berbeda, tapi rasanya sama. Ini penekanan sufi ya. Walaupun satu objeknya berupa manusia, satunya lagi ilahi, tapi rasanya sama. Jadi para sufi selalu mengatakan objek memang berbeda, tapi rasanya sama. Semua cinta begitu. Semua cinta begitu. Tapi cinta kepada orang itu maksudnya kan kita lebih real, lebih mudah untuk melihat efektif baliknya gitu maksudnya. Ketika kita mencintai seseorang, kita tahu gitu dia bersikap seperti apa gitu. Mencintai ilahi ini kita seolah-olah merasa dekat, padahal
nggak tahu gitu ya. Ini hanya halu aja. Gimana nih maksudnya? Iya, Rasanya bisa dibilang sama. Itu ini ya, itu dari kan memang antara dua hal ya. Cinta kan selalu asyik masyuk. Ada pecinta dan ada kekasih, selalu ada dualitas seperti itu antara cinta dan kekasih. Nah, memang kalau kita cinta sesama, karena sesama itu terbatas, pasti suatu saat kita akan melihat keterbatasan itu, termasuk keterbatasan yang dia miliki, dan termasuk keterbatasan cinta kita terhadap dia. Itu pasti harus kita akui. Pasti ada sesuatu yang keterbatasan masing-masing ya. Makanya misalnya ketika kita, misalnya begini, ada orang yang mencintai karena keindahan raut wajah. Yeah. Ketika perlahan-lahan dia keriput, nah berkurang gitu kan. Itu bahkan dikisahkan oleh Maulana Rumi. Di kisah kedua, seorang raja yang jatuh cinta pada budak cantik. Nah di sela-sela itu Zargar, tokoh laki-lakinya Zargar yang kemudian dia keriput, akhirnya perempuan ini tidak lagi mencintainya. Nah itu karena apa? Objek terbatas. Karena kan pertanyaan yang selalu saya tanyakan, kenapa sih kita bisa jatuh cinta? Kan? Kenapa? Itu karena ada kesempurnaan pada objek yang kita cintai. Tanpa kesempurnaan itu tidak mungkin kita memiliki cinta ya. Kita tidak mungkin memiliki cinta kepada sesuatu yang kita tidak anggap sebagai sesuatu yang tidak punya kesempurnaan. Oh, pecinta yang mencintai kita pecinta barang antik beda mas. Makin Barang lama antik makin di belakang. tua, iya barang antik di belakang ini. Kenapa? Makin lama makin tua, kita makin keriput makin dicintai mas. Iya. Nah, masalahnya begitu. Makanya kita harus lihat dimensi cinta ini. Kalau kita bisa sampai kepada sesuatu yang melampaui kita sadar ya bahwa cinta itulah sesuatu yang melampaui materi. Nah, kita bisa memupuk cinta. Ketika kita sadar bahwa cinta itu adalah sesuatu yang melampaui materi. Walaupun pada saat awalnya mungkin materi ya, sangat materi. Seperti jiwa ya, jiwa itu pada saat awal kan bergantung pada raga. Iya. Seiring perjalanan kedewasaan dia bisa lepas gitu ya. Lepas dari situ. Betul. Saya pernah kisahkan, ini saya benar-benar ketemu dengan orang yang dia diberikan anugerah sama Tuhan, dia punya kecintaan luar biasa sama Tuhan. Tapi awalnya dia jatuh cinta kepada perempuan. Awalnya. Nah, saat cintanya berlebih kepada perempuan itu akhirnya dia bertanya. Dia bertanya pada dirinya, tidak mungkin cinta yang luar biasa ini lahir dari perempuan itu. Dia berpikir dia tidak berpikir seperti itu. Dia mengatakan kepada saya, itu seolah-olah ada bisikan yang berkata seperti itu. Nah, ketika bisikan itu datang dan saya mengiyakan, saat itu ketika saya melihat sesuatu, saya melihat Tuhan. Dia bilang begitu sendiri sama saya. Gitu. Ini menarik karena orangnya nelayan, tidak pernah baca buku. Dia hidup di daerah terpencil, tapi Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Ini saya seperti membaca kisah Ibn Arabi ya. Gitu. Tapi cinta ini kalau memang tradisi sufi memang sebenarnya gift ya mas, lebih sebagai hadiah ya, bukan usaha rasional sebenarnya ya. Bahkan para sufi mengatakan semua bentuk cinta gift. Semua bentuk cinta gift. Semua bentuk gift karena berdasarkan bukan usaha sebenarnya. Bukan, dia datang begitu saja tanpa diminta dan tanpa tanpa di luar dari kehendak kita ikhtiar. Seperti itu. Kan ada hadis qudsi untuk anzan mafia fahbab tuan uraf fakalatu haliya uraf. Saya adalah perbenaran tersembunyi, karena itu aku cinta untuk dikenal. Maka aku mencipta, maka aku dikenal. Jadi menurut para sufi, filosofi penciptaan realitas apapun di alam ini itu berdasarkan cinta ilahi. Nah, cinta ilahi ini yang hadir dalam segala realitas. Walaupun wujudnya dalam bentuk kemiskinan, penyakit, itu di situ ada cinta ilahi mas. Ada cinta ilahi. Insya Allah kisah kedua Masnawi itu ada kisah yang menarik. Lanjutan yang saya terjemahkan ya. Di situ ada kisah orang laki-laki Badui yang bertengkar dengan pasangannya. Nah, itu ada dialog karena mereka dua-duanya jatuh miskin. Kemudian di situ ada dialog yang menarik tentang cinta. Gitu. Wah, menarik ini. Ya. Di buku kedua ini. Buku kedua. Ini bocoran buku kedua. Bocoran buku kedua.
Tapi ngomong-ngomong tentang cinta ini Mas Nur ya, kalau dalam hal cinta kepada sesama gitu ya, kita apakah memaknainya itu bisa disamakan dengan cinta kepada ilahi? Maksudnya gini Mas Nur, cinta kepada sesama itu kalau kita mau jujur mau nggak mau pasti ada motif ya Mas Nur ya. Oke. Ada motif Ya. yang melatari, yang dalam tanda kutip adalah keuntungan gitu Mas Nur ya. Iya, iya. Nah, bagaimana kalau dengan ilahi? Kita kan juga mungkin pencinta ilahi kalau merindukan surga gitu ya, merindukan ada yang bidadari 72 mengalir sungai gitu. Gimana itu Mas? Nah, para sufi belum menganggap itu sebagai cinta. Kalau Itu belum cinta. Belum. Ya seperti ilahilas tulil firdausi ahla, wala aku ala nari jahimi, seperti apa? Kisah siapa tuh? Syair dari perempuan sufi Rabia itu kan, ilahilas tulil firdausi ahla, Tuhan saya tidak layak atas surgamu, wala aku ala naril jahimi, tapi juga saya tidak mungkin itu masuk neraka gitu kan. Nah, ini kan betul-betul satu ungkapan bagaimana yang diharapkan itu adalah hanya dia. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu itu namanya cinta bersyarat. Padahal cinta tak bersyarat gitu. Tapi untuk sampai pada cinta yang tak bersyarat ini kan ada fase-fasenya gitu maksudnya. Iya, ada fasenya. Sampai Ada ke fasenya. makna itu. Dalam tradisi sufi itu pertama disebut hubun. Kalau dia tenggelam lagi disebut asyaka, tenggelam lagi disebut muhayyama. Itu tahap-tahap cinta. Jadi kalau hubun itu antara pecinta dan kekasih masih ada jarak. Kalau asyaka dia sudah menyatu tapi belum melebur. Kalau muhayyamah dia sudah melebur. Yang ada hanya kekasih, pecinta mati kata Rumi. Itu. Nah di situ tidak ada lagi dualitas, yang ada hanya dia. Kemudian di situ hamba tidak lagi punya keinginan, semuanya benar-benar melebur dalam ilahi gitu. Nah ini hal-hal yang ada hanya ilahi ini mungkin bisa jadi kontroversi maksudnya bagi kalangan apa namanya yang anti tasawuf gitu ya, bisa menjadi dasar untuk menyudutkan kesesatan tasawuf nih Mas. Ya tidak apa-apa, tapi Quran menjelaskan gitu. Gimana kata Quran? Nah kata Quran, huwallazi fis samai ilahun wa fil ardi ilahun. Di langit itu ilah Tuhan. Wa fil ardi ilahun, di bumi itu ilah. Belum lagi kalau dia menjelaskan fa inna ma tawallu fasamma wajhullah, dimanapun kau hadapkan wajahmu, di sana wajah Allah. Belum lagi kalau dia menjelaskan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli syai'in alim. Dialah awal, akhir, zahir, batin, kan? Dan dia mengetahui segala sesuatu. Jadi mungkin kita bahas tema spesifik ya, penolakan orang-orang terhadap tasawuf. Kalau saya lihat mereka banyak ini salah mengambil ini tanda kutip, salah mengambil persepsi tentang sebenarnya seperti apa sih sufi itu dan tasawuf itu ajarannya seperti apa. Karena itu benar-benar kita hadir dalam gagasan Quran gitu. Itu. Jadi cinta yang dibawa oleh para sufi sebenarnya itu sangat Qurani maksudnya. Sangat. Cuma kadang ya apa namanya dilihatnya secara dari sudut pandang yang kurang tepat mungkin ya. Jadi orang melihatnya betul. Ini kok aneh-aneh ini. Padahal sebenarnya gagasannya gagasan Qurani. Qurani seperti itu. Dan itulah kekayaan ini ya. Kekayaan sebenarnya kalau kita kembali di video kita sebelumnya sudah jelaskan bahwa kalau kita masuk dalam Islam itu banyak sekali dimensi yang ada dalam Islam. Mulai di dimensi teologis, dimensi filosofis, dan juga dimensi sofistik. Dan kita tidak mungkin mengingkari itu karena benar-benar ada di dalam teks gitu. Benar-benar ada dalam teks. Misalnya dalam teks menjelaskan kausalitas, ada kausalitas itu. Satu sisi Quran juga menjelaskan tentang tajalli, manifestasi. Semuanya dalam Al-Quran. Artinya Quran itu menjelaskan segala bentuk realitas yang terjadi dalam alam ini. Kalau apa namanya Mas Nur terkait dengan realitas ya di alam ini kan kita berbeda-beda tuh Mas Nur. Ya. Baik itu suku atau kita dalam satu keluarga aja beda-beda gitu. Beda-beda. Artinya perbedaan ini suatu hal yang niscaya Mas Nur ya. Ya. Nah kalau kita bicara tentang cinta ya, cinta itu kan ada toleransi gitu Mas Nur ya. Toleransi terhadap perbedaan gitu. Ya. Nah sementara kadang kita juga terjebak cinta itu justru ingin menyeragamkan gitu Mas Nur.
Gimana tuh Mas Nur, menurut pendapat Mas Nur? Eh, Ada semangat cinta yang dia bisa menerima perbedaan, tapi ada atas nama cinta juga dia ingin menyeragamkan. Kalau cinta ya, cinta itu kan dia cenderung satu sisi ya. Cinta itu memang hanya menginginkan kekasih. Jadi karena kenapa? Karena pecinta akan terjerat di dalam kekasih. Dia akan tertawan. Kalau pecinta itu pasti tertawan oleh kekasih. Tapi itu konteksnya asyik masyuk. Itu konteksnya asyik masyuk. Nah, sekarang kalau kita menjelaskan bahwa Tuhan ya, yang tak terbatas, tak terhingga, sebab itu Tuhan pun tak terbatas, tak terhingga. Maka seluruh sifat-sifatnya tak terbatas, tak terhingga. Rahmatnya juga tak terbatas, cintanya juga tak terbatas. Nah, kemudian keragaman ini justru ini apa? Justru keinginan Tuhan. Dalam Al-Qur'an kan juga dijelaskan. Kan? Dalam Al-Qur'an, jika seandainya kami menginginkan lahadakum ajmain kan. Kalian semua diberikan mendapatkan hidayah gitu kan. Kalau kita Jika bisa jadi satu umat juga sebenarnya. atau umatan wahidan. Jadi di situ Quran menggunakan kata lau, andai gitu. Andai. Tapi secara fakta tidak terjadi. Artinya apa? Memang keragaman itu adalah kehendak ilahi. Dan juga ada ayat yang menjelaskan apa lita'arafu, itu saling kenal mengenal ya antara satu dengan yang lain seperti itu. Saya panggil dulu ya kawan saya. Artinya gini Mas Nur, ini memang memaknai cinta ini suatu yang sangat menarik ya, kayak kita di awal tadi dengan kutipan taman, nah itu ya dengan warna-warni perbedaan gitu ya, dan uraian sofistik yang memang ini kehendak ilahi. Jadi memaknai cinta itu kita belajar untuk menerima perbedaan, kurang lebih gitu Mas Nur ya. Iya. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih. Ketemu lagi.